orang yang tidak mau makan makanan yang haram sama sekali. Ibnu Hajar tidak mau makan makanan yang syubhat. Pernah satu kali diberikan makanan dari satu orang atau dari beberapa orang yang dia curigai hartanya itu tidak halal, maka Ibnu Hajar setelah makan dia baru ingat, kemudian dia mengeluarkan kembali, memuntahkan isi makanan yang telah dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidil bashar والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وَجَعَلْنَا لِهَدْيِهِ وَهَدْيِهِمْ مُتَّبِعِينَ وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ أَمَّا بَعْدُ. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seorang ulama besar yang namanya sering disebut dan kitabnya sering dibaca serta dipelajari, yang sering dijuluki dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Kalau kita sering dengar ada kajian kitab namanya kitab Bulughu Al-Maram min Adillatil Ahkam. Ini adalah karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar yang berasal dari Asqalan yang berada di Palestina, Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama besar yang berasal dari kota Asqalan di Palestina. Dengan mempelajari sirah ulama, kita akan memperhatikan, melihat kehidupannya, kemudian karya-karyanya. Kalau kita melihat siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani dan apa itu kitab-kitabnya, di situ kita bisa mendudukkan Ibnu Hajar di tempat yang sesuai dengan keilmuannya dan sesuai dengan keagungannya di dalam agama kita sebagai seorang ulama yang besar. Ada sebagian orang yang na'udzubillah mengkafirkan Ibnu Hajar, sampai mengkafirkan Ibnu Hajar. Bayangkan ya, mengkafirkan Ibnu Hajar. Ada lagi yang mengatakan Ibnu Hajar begini dan begitu, walaupun mereka minoritas. Nanti akan kita lihat kenapa mereka mengatakan seperti itu. Tapi Ibnu Hajar ini adalah seorang ulama ahlul hadis, pengarang sebuah kitab fenomenal yang bernama apa? Bulughul Maram, kitab biasa. Ada lagi yang lebih dari itu. Namanya Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari. Kitab fenomenal yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Seorang ulama ketika disuruh mensyarah kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath. Udah nggak ada hijrah lagi setelah Fatah. Maksudnya apa? Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Maksudnya kalau di sini tidak ada lagi yang ngarang kitab setelah Ibnu Hajar. Selesai sudah. Karena kitabnya ini luar biasa. Pensyarah kitab Sahihul Bukhari. Jadi dia ahlul hadis. Kalau bukan ahlul hadis, nanti siapa yang akan disebutkan ahlul hadis? Julukannya adalah Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin. Pemimpin orang-orang beriman dalam hadis. Julukannya adalah Al-Hafidh. Julukannya adalah Syekhul Islam.
imam besar, pengarang kitab besar. Syarah Sahih Bukhari itu ditulis kurang lebih 13 jilid, 15 jilid, tergantung cetakan. Dari 13 sampai 15 jilid. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Tidak ada yang mengarang seperti beliau di dalam mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Namanya adalah Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Mahmud ibnu Ahmad Al-Asqalani Al-Kinani Asy-Syafi'i min qabilati Mudar. Beliau berasal dari kabilah Kinanah dari Mudar. Kabilah Mudar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada pendukung Musailamah Al-Kadzab dulu mengatakan kadzabu Rabi'ah khairun min sadiqi Mudar. Penipu dari Banu Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari suku Mudar, kata pengikut Musailamah Al-Kadzab. Dan yang dimaksud dengan orang yang jujur dari Mudar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki dengan Syihabuddin dan dipanggil dengan Abul Fadl. Syihabuddin Abul Fadl. Ahmad ibnu Hajar. Ibnu Hajar siapa? Ibnu Hajar adalah nama ayahnya. Ada yang mengatakan itu nama, ada yang mengatakan itu laqab, julukan. Orang Arab biasa memanggil atau melaqabkan orang dengan hal-hal yang aneh. Kalau ada yang aneh-aneh dilaqabkan dengan laqab tersebut dan terkenal. Biasanya lebih terkenal laqabnya daripada namanya. Nama Ahmad, Muhammad biasanya tidak terkenal. Yang terkenal laqabnya. Ibnu Hajar unik, maka terkenal. Hajar artinya adalah batu. Ahsantum. Beliau dilahirkan di kota Mesir. Asalnya dari Asqalan, Palestina, tapi dilahirkan di kota Mesir. Kemudian beliau tumbuh di kota Mesir dan wafat di Mesir juga. Ya, wafat di Mesir, negara Mesir. Ayahnya, nah ini adalah merupakan pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Orang yang kaya raya dan orang yang berilmu. Seorang ahli bahasa Arab yang berilmu dan kaya raya. Maka dia menginginkan anaknya menjadi seorang yang berilmu juga, menjadi seorang sastrawan, ahli bahasa. Akan tetapi ayahnya wafat pada saat Al-Imam Ibnu Hajar masih kecil. Wafat ayahnya dan beliau mewasiatkan untuk Ibnu Hajar dirawat, dididik oleh seorang yang bernama Az-Zaki Al-Kharrubi. Jadi Az-Zaki Al-Kharrubi adalah seorang yang diwasiatkan untuk mendidik, merawat Ibnu Hajar setelah kematian ayahnya. Ya. Kemudian setelah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar membaca Al-Quran di Al-Kuttab. Kalau bahasa kita sekarang di TPA. Belajar Al-Quran pada saat umurnya 5 tahun. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Beliau menghafalkan Al-Quran dan pada saat umurnya 9 tahun beliau hafal Al-Quran Al-Karim. Ya, beliau di sana juga belajar dengan seorang ulama yang bernama Syekh Syamsuddin Ibnu Allaf yang terkenal dengan Syekhul Amri bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Seorang ulama yang terkenal dengan amar ma'ruf nahi munkar pada zamannya. Kemudian pada saat beliau telah menghatamkan Al-Quran, biasanya kebiasaan kampungnya Ibnu Hajar itu, kalau orang sudah hatam Al-Quran, hafal Quran maksudnya 30 juz, maka dia menjadi imam salat tarawih. Jadi kalau sudah hatam, langsung jadi imam membaca 30 juz pada saat salat tarawih. Jadi di sini Masya Allah yang udah hatam-hatam, Insya Allah jadikan imam pada salat tarawih tahun depan Insya Allah. Itu kebiasaannya. Namun Ibnu Hajar tidak sempat. Beliau tidak sempat setelah hatam menjadi imam. Umur 9 tahun belum sempat, umur 10 tahun belum sempat, umur 11 tahun belum sempat. Beliau pada saat umurnya 11 tahun pergi haji.
pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah. Ayahnya dulu adalah orang yang suka pergi haji. Jadi ayahnya tadi orang yang kaya, orang yang berilmu dan suka haji, suka pergi haji. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada saat umurnya 12 tahun ternyata Allah pilih menghatamkan Al-Quran menjadi imam di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Maka beliau menjadi imam di sana. Dulu menjadi imam di Masjidil Haram tidak perlu kewarganegaraan. Menjadi imam di Masjidil Haram siapapun bisa menjadi imam pada saat dia mampu menjadi ulama di Masjidil Haram. Dulu ditentukan dengan keilmuan, bukan jabatan politis. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Kurang lebih sekitar 780-an. Kalau 73 tambah 12 berapa? Berarti 83, 84, 85. 785-an kurang lebih Hijriah. Jadi dulu tidak jabatan Imam Mekah, Imam Madinah bukan jabatan politis. Artinya para ulama pada saat itu mereka mengajar di Masjidil Haram dan di masjid-masjid lainnya sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dia miliki. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Hajar kembali ke Mesir. Dan setelah kembali dari Mesir, nah ini ada peristiwa penting dalam kehidupan Ibnu Hajar. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya yang kalau ngaji bolong-bolong atau pernah ngaji kemudian berhenti. Setelah Ibnu Hajar pulang ke Mesir, beliau membaca dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, dia membaca tingkatan pertama dari seluruh ilmu dipelajari semuanya. Kemudian setelah itu Ibnu Hajar bosan belajar. Dia bosan menuntut ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berhenti. Al-Imam Ibnu Hajar berhenti tidak belajar selama beberapa tahun. Disebutkan 3 sampai 4 tahun beliau stop. Tidak belajar. Karena yang namanya futurun. Apa futur? Yaitu bosan. Agak malas gitu belajar. Setelah beliau belajar hafal Quran, belajar dasar-dasar ilmu, kemudian beliau futur. Pada saat umurnya 17 tahun, Ibnu Hajar kembali semangatnya untuk menuntut ilmu itu mulai membara kembali pada saat umur 17 tahun. Mulai kembali lagi semangatnya untuk menuntut ilmu. Maka Ibnu Hajar kemudian mempelajari ilmu agama. Ya, jadi futurnya tidak sampai mati, tidak seterusnya. Kalau Ibnu Hajar berhenti belajar, maka tidak ada Ibnu Hajar, tidak ada Fathul Bari karangan beliau. Nah, ini merupakan motivasi bagi kita agar kita kalau kita mulai bosan dan sebagainya, ingat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Barangkali kita atau nanti keturunan kita ada yang bisa menjadi mirip-mirip seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau minimal setengah Ibnu Hajar, atau minimal seperempat, atau sedikit, atau minimal menjadi pecinta Ibnu Hajar sehingga pada saat masuk surga kita bareng bersama beliau radhiyallahu anhu wa radha. Al-Imam Ibnu Hajar mempelajari berbagai macam ilmu. Beliau mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu usul fikih, mempelajari ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bahasa Arab, ilmu adab, sastra Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu berhitung, al-hisab, dan seterusnya. Setelah mempelajari seluruh ilmu tersebut, kemudian setelah beliau menguasai ilmu-ilmu tadi, beliau mempelajari dengan khusus ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis. Maka kemudian beliau mendatangi seorang ulama besar yang bernama Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi, Al-Imam Al-Iraqi, Imam Ahlul Hadis.
dan beliau kemudian belajar bersama Al-Imam Al-Iraqi selama 10 tahun mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mempelajari fikih. Beliau mempelajari fikih dan bermadhab dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam besar, ahli hadis. Dan sebagian orang mengatakan kita ikutin ahlul hadis. Ini ahlul hadis. Jadi banyak orang salah faham menganggap bahwa ahlul hadis itu madhabnya cuma satu. Tidak, madhab ahlul hadis itu banyak, baik di akidah ataupun di fikih. Ada ahlul hadis yang akidahnya Asy'ari, ada yang bukan. Imam Baihaqi Asy'ari, tapi beliau ahlul hadis. Pada saat membahas akidah, tidak membahas secara secara ilmu kalam atau secara akal, tidak, tapi membahas sesuai dalil hadis. Jadi di dalam mazhab Asy'ari ada sebagian ulama yang ahlul hadis, cara dia mempelajari akidah sesuai seperti ahlul hadis, dan ada lagi yang bukan. Jelas tidak? Itu cara untuk mempelajari akidah. Hasilnya sama, cuma caranya berbeda. Allah Maha mendengar. Semua percaya dan yakin Allah Maha mendengar. Kalau cara ahlul hadis, dia bawa dalilnya. Allah Maha mendengar, dalilnya hadisnya begini, ayatnya seperti ini, stop. Kalau ahlul kalam, mereka mengatakan Allah Maha mendengar, kemudian menetapkannya dengan bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti secara akal bahwasannya Allah itu Maha mendengar. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar bermadhab dengan madhab Syafi'i, mempelajari kitab Minhajut Talibin. Ya, beliau belajar kitab fikih Syafi'i. Jadi banyak ulama besar madhabnya Syafi'i. Ibnu Khuzaimah madhabnya Syafi'i. Ibnu Khuzaimah ini sering dijadikan rujukan oleh sebagian orang. Yang para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan Ibnu Khuzaimah sebagai rujukannya dalam kitab tauhidnya. Beliau mazhab fikihnya Syafi'i. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tadinya Hambali, berubah menjadi Syafi'i. Kemudian Al-Imam Al-Khattabi Syafi'i. Al-Imam Ad-Daruqutni mazhabnya Syafi'i. Kemudian ada lagi namanya Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, imam besar, mazhabnya Syafi'i. Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syafi'i. Al-Imam As-Sakhawi, ahli hadis. Imam Sakhawi muridnya Ibnu Hajar. Beliau adalah bermadzhab Syafi'i, dan seterusnya. Jadi imam besar semuanya, banyak dari mereka yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian ada orang baru belajar 2 lembar, 3 lembar, 1 kitab, 2 kitab, dia mengkritik para ulama semuanya, salah semua. Tidak mau mengikuti cara mereka menuntut ilmu dan belajar. Padahal para ulama secara turun-temurun mereka bermadhab dengan madhab para fuqaha. Nah, ini ada kesalahpahaman tentang madhab. Dianggap kalau orang menganggap mengikuti madhab tertentu, dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Seolah-olah madhab itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, padahal tidak begitu. Ini bukan pembahasan kita, insya Allah nanti akan kita bahas kalau kita belajar usul fikih insya Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar juga dengan seorang yang bernama Umar Ibnu Ruslan Al-Bulqini, Sirajuddin Al-Bulqini, imam kabir, imam besar. Beliau, Al-Imam Ibnu Hajar menamakan Imam Sirajuddin Al-Bulqini, memanggilnya dengan panggilan Syekhul Islam. Apa namanya? Syekhul Islam. Kalau ditanya, kalau ada perkataan Syekhul Islam siapa? Yang dimaksud dengan Syekhul Islam siapa? Hah? Dalam madhab Syafi'i siapa? Syekhul Islam di dalam madhab Syafi'i adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Dalam madhab Hambali Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam bukan cuma Ibnu Taimiyah. Kita nggak ada masalah dengan Ibnu Taimiyah, maaf ya muskilah. Tetapi banyak Syekhul Islam. Al-Imam Al-Harawi disebut dengan Syekhul Islam. Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini Syekhul Islam.
Jadi kalau mau tahu siapa Syekhul Islam, harus tahu siapa yang bicara. Kalau yang bicara mazhabnya Syafi'i, yang dimaksud dengan Syekhul Islam siapa? Zakaria, Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Fahimtum? Baik. Beliau kemudian tidak cukup belajar di tempatnya saja. Setelah belajar dengan para ulama di kampungnya, ia pergi belajar di kota-kota di Mesir. Pergi ke Sa'id, kemudian pergi ke Al-Iskandariyah, kemudian belajar dengan Syamsuddin Ibnul Jazari, ya di sana, di Al-Iskandariyah. Kemudian pergi ke Hijaz, ke Mekah, ke Madinah. Kemudian pergi ke Yaman, dan di Yaman dia tinggal dalam waktu yang lama karena di sana banyak para ulama hadis di Yaman. Maka beliau belajar di sana dalam waktu yang lama dan kemudian belajar dengan pengarang kamus yang bernama Al-Fairuz Abadi. Al-Imam Al-Fairuz Abadi adalah seorang pengarang satu kamus. Nah, beliau belajar dengan dengannya belajar bahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Kemudian pergi ke Mekah untuk haji. Dan di Mekah dia belajar lagi, menuntut ilmu lagi. Setelah itu kembali lagi ke Yaman dan menuntut ilmu di Yaman. Nah, pada saat pulang dari haji pergi ke Yaman untuk melanjutkan pelajarannya di Yaman, dia bawa buku, naik perahu. Dari situ terjadi kecelakaan. Al-Imam Ibnu Hajar, perahunya itu tenggelam sebagian. Ya, beliau selamat, tapi sebagian kitabnya tertenggelam, kena air. Di antaranya ada tulisannya tentang Musnadul Imam Ahmad, At-Tayalisi dan seterusnya. Maka beliau mengambil kitab-kitabnya tenggelam, kemudian berusaha memperbaiki sebagian yang bisa diselamatkan. Ya, kemudian itu tidak mematahkan semangatnya. Beliau tetap belajar di Yaman. Dari Yaman, setelah selesai belajar dengan ulama Yaman, beliau melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu, pergi ke Syam. Ke Syam, ke Biladus Syam, ke Palestina dan belajar di Gaza, jalur Gaza dengan ulama di sana. Dan kemudian tentunya Palestina apa? Tempat asal usulnya. Ya, beliau lahir di Mesir tapi asal usulnya berasal dari Palestina. Dan kemudian beliau membaca di sana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah orang yang cepat dalam membaca. Jadi bacanya cepat tapi paham. Bukan baca cepat nggak paham, tapi ketika membaca dengan cepat dia paham. Dia membaca Sunan Ibnu Majah dalam 4 majelis. 4 kali baca Sunan Ibnu Majah khatam. Sunan Ibnu Majah kitab besar, dia baca 4 kali. Satu majelisnya kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah, jadi dia buat majelis membaca kitab hadis dan menghatamkannya dengan cepat. Kemudian juga membaca Sahih Muslim dalam 4 majelis juga. Membaca Sahih Bukhari dalam 10 majelis. Tentunya satu majelis 4 jam, 5 jam. Nah, kita Masya Allah, Insya Allah kapan kita baca Sahih Bukhari satu majelisnya 4 jam? Ini Ibnu Hajar seperti itu. Nah, orang yang nggak kuat dengerin ceramah 1 jam, bagaimana mau jadi seperti Ibnu Hajar? Ada sebagian orang kita suruh dengar ceramah dari awal sampai akhir 1 jam, nggak mampu, tidak mau, tidak bisa. Siapa yang mau dengar 25 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam? Ibnu Hajar membaca dalam satu majlis itu 4 jam, 5 jam. Bukan cuma Ibnu Hajar, sampai detik ini ada ulama yang seperti itu. Dulu ada daurah baca Sunan Abu Dawud 3 jaman kurang lebih, 4 jam langsung nonstop. Sampai sekarang ada di YouTube, masih ada itu rekamannya. Nah, itu luar biasa. Ya, lumayan lah. 3 jam kita duduk sekali duduk itu belajar selama 3 jam lumayan. Ya. Kemudian beliau punya kebiasaan yang bisa kita contoh nanti, khususnya bagi orang-orang yang akan pergi haji dan umroh atau yang mampu membeli air Zam-Zam.
selalu beliau meminum air Zam-Zam untuk hajatnya. Jadi kalau punya hajat, dia minum air Zam-Zam dan berdoa. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai tergantung keinginan niat orang yang meminumnya. Ibnu Hajar meminum air Zam-Zam niatnya supaya beliau menjadi ahli hadis seperti punya hafalan seperti Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi terkenal ahli hadis, hafalannya kuat, maka dia pingin seperti Imam Az-Zahabi. Setelah dia merasa dirinya seperti Imam Az-Zahabi, dia minum lagi air Zam-Zam, pingin lebih daripada Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian beliau juga membaca atau minum air Zam-Zam untuk tujuan lainnya. Setiap ada keinginan, dia minum air Zam-Zam dan berdoa kepada Allah agar dikabulkan apa yang dia inginkan. Selain cepat membaca, Imam Ibnu Hajar punya kelebihan, yaitu menulis, tulisannya indah. Pada saat menulis, tulisannya itu luar biasa bagusnya dan cepat menulis. Dia nulis 1 juz kitab. Kalau kita bisa berikan contoh, mungkin seperti Al-Quran. Dia tulis itu 1 juz itu, kitab seperti Quran itu, dia tulis dalam 1 hari, selesai. Tapi tulisannya bagus. Ya, tulisannya bagus, tidak acak-acakan. Ini merupakan kelebihan daripada Al-Imam Ibnu Hajar. Dia juga sering meringkas kitabnya para ulama. Ini merupakan kebiasaan Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar ini adalah kutu buku. Orang yang terkenal suka baca. Sampai akhirnya dia juga pernah menjadi penjaga maktabah, penjaga perpustakaan. Ibnu Hajar kalau ngelihat kitab, sama dia diambil kitab apapun itu, kitab bahasa, kitab sejarah, kitab tafsir, kitab hadis. Ibnu Hajar, tadi kita katakan, dia ahli di dalam hadis, tapi dia punya hobi. Hobinya baca kitab sejarah. Dan Ibnu Hajar termasuk sejarawan besar. Dia punya kitab judulnya Imba'ul Ghumr bi Abna'il Umur. Kemudian juga kitab Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'atis Thaminah. Tokoh-tokoh yang ada pada abad ke-8. Dan juga tadi kitab sejarah. Semua kitab sejarah. Ibnu Hajar paling senang baca kitab sejarah. Dia ambil, kalau ada orang punya kitab sejarah, buku sejarah, dia nyewa kepada orang tersebut. Dia ambil kitabnya, dia baca, disewa. Setelah selesai dikembalikan. Sehingga beliau juga merupakan sejarawan. Bukan hanya sejarawan, ahli tafsir. Ketika menafsirkan suatu ayat, tafsirnya itu luar biasa. Mengalahkan para mufassirin, ahli tafsir yang ngarang kitab tafsir. Cuma sayangnya tidak dicatat. Sehingga Ibnu Hajar sendiri menyesal karena tidak mencatat, tidak membukukan tafsir yang beliau katakan kepada murid-muridnya. Kemudian setelah itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini merupakan sifat para ulama, selalu menjaga waktunya, selalu menjaga waktu. Al-Imam Ibnu Hajar itu kalau waktunya tidak dipakai untuk belajar, dia jadikan waktunya untuk kalau tidak dipakai untuk menuntut ilmu, dia jadikan waktunya untuk mengajar atau untuk beribadah atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar punya pakai jubah. Jubahnya itu kalau tangannya agak besar. Dikatakan, diriwayatkan bahwa beliau itu selalu membawa tasbih, tapi nggak kelihatan dimasukin. Kalau ada lagi belajar, orang berbicara dengannya, dia bertasbih, tapi nggak kelihatan. Siapa yang menceritakan? Muridnya yang paling dekat, Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi punya kitab, mengarang kitab nama judulnya Al-Jawahir wad-Durar fi Tarjamati Syekhil Islami Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar di antara laqabnya juga merupakan Syekhul Islam. Ya, tadi yang kita katakan Imam Zakaria Al-Ansari merupakan Syekhul Islam bagi Syafi'i terakhir. Bukan berarti Syekhul Islam cuma satu, ada lagi yang lain. Jelas? Nah, beliau Al-Imam Muhammad Ibnu Abdurrahman As-Sakhawi
ahli hadis terkenal, beliau mengatakan, menulis biografi Ibnu Hajar di dalam kitabnya ini, ya, Al-Jawahir wa Durar fi Tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar, mengarang kitab 1000 halaman. Berapa halaman? 1000 halaman menceritakan biografi Ibnu Hajar. Dari mulai asalnya, namanya, kemudian keturunan siapa, sampai seterusnya. Sampai wafatnya. Diceritakan oleh Al-Imam As-Sakhawi, dan beliau adalah orang yang paling dekat dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kalau diajak jalan-jalan, Ibnu Hajar selalu membawa mushaf. Diajak jalan, kalau kita jalan-jalan kan lupa, kadang-kadang kita lupa, zikir lupa semua. Ibnu Hajar bawa mushaf, ngaji di jalanan. Pada saat rihlah beliau membaca Al-Quran. Dan beliau dikatakan adalah orang yang berkah, penuh keberkahan. Nah, jadi suatu hari seorang gurunya yang bernama Jamal Al-Halawi sakit. Ibnu Hajar datang menengoknya. Kemudian menaruh tangannya meruqyah gurunya tersebut, dan gurunya disembuhkan dengan berkah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan juga terkenal dengan tawadhu'nya. Bahkan beliau adalah seorang yang memuliakan murid-muridnya. Tadi kita katakan Ibnu Hajar bukanlah orang yang miskin. Ibnu Hajar keturunan orang kaya. Dia kalau ada orang belajar kepadanya, dia memberikan uang kepada para pelajarnya. Ditanya, kamu datang dari mana? Mereka nyantri datang dari tempat jauh, diberikan uang, diberikan makan, diperhatikan kehidupan mereka. Ibnu Hajar ini seorang pedagang. Ibnu Hajar adalah seorang pedagang yang kaya raya, dan dia sering dibohongi, hartanya sering hilang, dibohongi oleh wakil-wakilnya karena dia mengajar, dia punya kesibukan banyak. Sehingga dia mewakilkan kadang-kadang dagangannya kepada orang, sering ada yang membohongi dagangannya. Dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tadi kita katakan tidak membuang-buang waktu. Ada suatu cerita unik. Seorang qadil qudah, seorang ulama besar yang bernama Al-Badr Al-Maliki datang kepada beliau untuk membaca, belajar lagi. Jadi ulama besar belajar lagi kepada Ibnu Hajar. Pada saat belajar, Ibnu Hajar dengarkan bacaan dia membaca kitabnya, kitab hadis. Ibnu Hajar dengarkan sambil nulis. Ibnu Hajar dengarkan sambil menulis. Pada saat nulis, akhirnya muridnya bilang dalam hati tapi tidak ngomong, ini guru ana nggak fokus. Saya datang dari jauh-jauh, tapi ternyata dia tidak fokus mendengarkan saya. Maka muridnya ini agak kesel. Akhirnya dia sengaja pada saat membaca hadis sengaja dia salahkan. Dia bacanya salah. Dia mau tahu nih gurunya dengerin apa enggak. Begitu baca salah, Ibnu Hajar yang lagi nulis langsung melihat dia. Ulang. Suruh ngulang. Pada saat dia ngulang, kemudian ketika salah dikatakan salah. Ulang. Kemudian muridnya tahu itu salah, memang sengaja ngetes gurunya, apakah gurunya ini dengarkan atau tidak. Kalau zaman sekarang, kalau udah gurunya main HP atau murid main HP, dia sudah tidak mungkin fokus, mustahil. Kemungkinan besar tidak fokus. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani beda. Ya, jadi jangan nyontoh Ibnu Hajar nanti nulis atau mendengarkan sambil nulis dan sebagainya. Kita tidak bisa. Adapun Ibnu Hajar, masya Allah, tabarakallah. Imam Ibnu Hajar juga ahli fatwa. Sampai dikatakan selalu fatwanya itu kurang lebih 30 kali dalam satu hari. 30 fatwa. Beliau juga seorang wa'idh. Artinya kalau ceramah bisa memberikan nasihat yang menyentuh kolbu orang yang mendengarnya. Sampai orang yang mendengar nangis. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan, aku mendengar khutbahnya Ibnu Hajar, itu aku tahan-tahan supaya tidak nangis, nggak bisa. Ya, jadi kadang-kadang ada orang berilmu tapi tidak bisa menyampaikan nasihat yang bagus, kata-kata yang bagus, tidak bisa
berbicara dengan bagus. Tapi Ibnu Hajar tidak. Beliau seorang alim besar dan juga ahli wa'id atau orang yang bisa memberikan nasihat dengan sangat bagus. Kemudian beliau adalah seorang qadil qudah, seorang hakim, qadhi. Tapi beliau tidak mau jabatan tersebut, terpaksa mengambil jabatan tersebut. Banyak ulama menghindar dari jabatan qadil qudah. Kenapa? Karena takut salah dalam menghukumi dan seterusnya. Akan tetapi dia diminta oleh gurunya yang bernama tadi Sirajuddin, yang bernama Sirajuddin Al-Bulqini, Al-Imam Al-Bulqini, untuk menjadi qadhi. Akhirnya beliau tidak bisa menolak setelah terus-terusan disuruh, akhirnya dia menjadi qadhil qudah. Tapi dia menyesal dan juga tidak suka menjadi qadhi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pada saat menjadi qadhi, beliau membatalkan seluruh pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk untuk para pedagang, untuk orang-orang kaya. Dia batalkan pajak dan mencukupi dengan zakat saja. Karena pajak tidak boleh, haram. Hukumnya apa? Haram mengambil pajak. Namun pada saat itu pemerintah yang ada pada saat itu, sultan, mengambil pajak. Jadi mereka selain bayar zakat juga bayar pajak, dan hal-hal yang tidak harus dikeluarkan oleh mereka diwajibkan keluar. Sehingga Ibnu Hajar pada saat beliau menjadi qadhi, beliau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, membebaskan orang dari pajak. Kemudian mengambil dari mereka, mencukupi dengan zakat saja. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang yang produktif mengarang kitab. Kitabnya itu sampai 270 kitab. 270 kitab. Dan kitabnya ini bukan kitab asal-asalan. Kitabnya dipakai di mana-mana sampai sekarang. Kalau kita mau belajar ilmu mustalahul hadis, kita pakai kitab Ibnu Hajar, Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Kitab mustalah hadis. Pelajari hadis ahad, hadis mutawatir, hadis gharib, masyhur, aziz, ya, hadis sahih, dhaif. Belajarnya di kitab mustalahul hadis. Biasanya memulai belajar itu dengan kitab Nukhbatul Fikar. Setelah selesai, belajar kitab Ibnu Hajar lagi, namanya Nuzhatun Nadhar, Syarah Nukhbatul Fikar, dan seterusnya. Di dalam ilmu jarah wa ta'dil, beliau juga mengarang kitab. Ya, ada Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib, dan seterusnya. Beliau juga mengarang kitab hadis. Tadi kitab Mustalahul Hadis, ada kitab hadis judulnya Al-Matalibul Aliyah. Al-Matalibul Aliyah ini kitab hadis yang tidak disebutkan menyempurnakan dari kitab-kitab hadis yang terkenal. Ibnu Hajar menambahkan hadis-hadis lain yang tidak diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang terkenal. Nah, ini kitab penting sekali. Itu kitab kalau dibaca, Anda pernah sekali melihat isinya, waduh, itu isinya bisa kalau dipelajari sebagian hadisnya, cuman kitabnya karena banyak, waktu itu kita belum bisa dapetin kitabnya. Jadi hadis-hadisnya itu mungkin nanti kontroversial. Di dalam ada banyak hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, dianggap tidak ada dalil dan tidak ada hadisnya. Di dalam kitab itu ada hadis-hadisnya. Dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah karya Ibnu Hajar. Kemudian beliau mengarang kitab hadis ahkam, hadis tentang hukum saja. Namanya yang tadi kita sebut apa? Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, di kitab ini dipelajari di mana-mana. Kitab karangan siapa? Ibnu Hajar. Dikarang kitabnya dipelajari. Cuma nanti sebagian orang, nanti akan kita bahas, mereka tidak sadar, kadang-kadang ada pendapat atau perkataan yang mereka katakan bertentangan dengan Ibnu Hajar, pengarang kitab yang kitabnya mereka pelajari. Ya, mereka mengatakan Ibnu Hajar misalkan sesat, menyesatkan dan seterusnya, tapi kitabnya dipelajari. Ya, jadi orang tidak bisa, Imam Ibnu Hajar ini termasuk dari ulama yang diperebutkan. Imam Ibnu Hajar Asy'ari akidahnya.
Tetapi sebagian orang yang tidak sepemahaman dengan akidah Asy'ari itu berusaha mengeluarkan Ibnu Hajar kalau bisa tidak Asy'ari. Bagaimana caranya? Jelas? Dikeluarkan dari Asy'ari. Kenapa? Karena beliau diperebutkan, termasuk Imam Nawawi. Hanya sedikit yang mencela beliau, sedikit. Kenapa? Karena dia diperebutkan. Kalau Ibnu Hajar ada di A, maka luar biasa kemenangan untuk kelompok tersebut. Karena ini imam besar. Kitabnya dipakai oleh siapapun yang suka atau tidak suka dengannya. Jelas tidak? Ya, makanya Al-Imam Ibnu Hajar pernah mengatakan tentang sebuah ayat istawa 'alal arsy, tentang apa? Istiwa. Ya, ini kita sering kita sudah bahas juga di dalam pelajaran akidah. Beliau mengatakan huwa minal mutasyabih alladzi yufawwadu ilmuhu ila Allah taala. Itu merupakan ayat mutasyabih yang ilmunya itu ditafwid, tafwid, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah asma wa sifat jelas Ibnu Hajar sudah tidak bisa dikompromikan, ditarik-tarik kemana-mana lagi. Maka sebagian orang mengarang kitab menjelaskan kesalahan-kesalahan Ibnu Hajar katanya di dalam kitab Fathul Bari. Cuman masalahnya yang ngarang kitab itu dengan Ibnu Hajar siapa yang lebih kuat ilmunya? Kan begitu. Ya. Kemudian beliau mengarang kitab tadi Fathul Bari, jelas Syarah Sahih Al-Bukhari. Selesai menulis kitab itu pada tahun 842 Hijriah. Begitu selesai, ini ilmu Ibnu Hajar semua dituangkan di dalam kitab Syarah Ibnu Hajar, Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Beliau mengadakan acara selamatan, mengadakan acara pesta besar, mengundang para ulama untuk merayakan tasyakur terhadap selesainya kitab besar fenomenal ini yang dipelajari di seluruh tempat ini. Kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Tidak ada orang ngaku ahli hadis kalau dia tidak baca kitab ini. Nggak ada ahlul hadis. Jelas? Jadi kalau ada sekarang mengatakan kita ahlul hadis, nggak pegang kitab Syarah Sahih Bukhari, nggak mungkin, mustahil. Termasuk keajaiban dunia. Cuman nggak dicatat di, ya. Karena ini kitab rujukan yang luar biasa. Kemudian Imam Ibnu Hajar adalah seorang penyair. Beliau memiliki dewan syair. Seorang penyair. Ya, beliau rahimahullahu taala jatuh cinta terhadap seorang wanita yang bernama Laila. Istrinya tapi, dia menikah di daerah Syam. Kemudian pada saat akan safar, karena dia sedang belajar menuntut ilmu, dia harus pindah-pindah dari Suriah pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, tadi kita sudah ceritakan. Kata orang kampung situ bilang, kalau perempuan sini tidak mau pindah-pindah, maunya di sini aja, jangan dibawa jalan. Maka Ibnu Hajar terpaksa meninggalkan istrinya, dia lebih mencintai ilmu tentunya daripada istrinya. Tapi pada saat beliau sudah sampai di Mesir, beliau menulis sebuah perkataan, ya, sebuah bait yang mengatakan rahaltu wa khallaftul habiba bidarihi biraghmi walam ajnah ila ghairihi maila. Aku pergi dan aku meninggalkan kekasihku di rumahnya, tapi aku terpaksa dan aku tidak mencari selainnya, orang selainnya. Ushaghilu nafsi bil hadithi ta'allulan nahari wa fi laili ahinnu ila laila. Pada siang hari aku mencari ilmu hadis, menyibukkan diriku dengan mencari hadis. Namun pada malam hari aku rindu dengan Laila. Ya salam, langsung pada bangun semua dari tidur. Taib. Akhirnya apa yang Ibnu Hajar tidak sanggup berpisah dengan istrinya Laila, maka kemudian beliau menulis surat. Di situ dia mengatakan atau memberikan pilihan bagi istrinya mau dicerai atau mau ikut dia di Mesir. Istrinya memilih beliau dan akhirnya sampai ke Mesir dan sampai meninggal dan wafat bersama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu warda. Beliau juga di antara manaqibnya atau sejarahnya adalah orang yang sangat wara', orang yang tidak mau makan makanan yang haram sama sekali. Ibnu Hajar tidak mau makan makanan yang syubhat.
pernah suatu kali diberikan makanan dari satu orang atau dari beberapa orang yang dia curigai hartanya itu tidak halal, maka Ibnu Hajar setelah makan dia baru ingat, kemudian dia mengeluarkan kembali, memuntahkan isi makanan yang telah dia makan. Kalau diundang oleh orang-orang kaya yang hartanya dia ragukan, dia datang, kemudian dia ambil makanan, dia ambil dagingnya, setelah itu dia potong-potong, kemudian dikasih yang ada di samping kanan dan samping kiri, dianya nggak makan. Dia tidak mau makan makanan orang yang ada syubhatnya. Jelas, ini Ibnu Hajar. Kalau kita Allahu al-musta'an, yang enak kita makan insyaallah. Jelas. Tapi dan beliau ketika dicela, ya, dicaci, pada saat dirinya dicaci, pernah ada salah seorang mencaci dirinya karena hasud, karena hasad, karena dengki dan sebagainya. Akhirnya anaknya, kemudian para pengikutnya, murid-muridnya nangkep orang tersebut, dibawa ke rumahnya, mau digebukin mungkin, mau dipukulin. Begitu Ibnu Hajar tahu, maka dia mengatakan orang tersebut tidak boleh disentuh, tapi harus dimuliakan, dikasih hadiah. Dia tamu di rumah saya, dikasih hadiah dan suruh pulang. Dia tidak ngurus orang yang mencaci dirinya. Namun pada saat urusan agama Allah, maka dia apa? Adalah dikatakan beliau adalah orang yang sangat pemarah. Pernah beliau ada orang yang berdiskusi dengannya mengatakan tentang Ibnu Arabi. Ibnu Arabi as-Sufi, seorang sufi yang nyeleneh. Ibnu Hajar mengatakan dia orang sesat. Si orang tadi mengatakan tidak sesat. Akhirnya terjadi diskusi panjang, kemudian orang itu mengatakan aku laporkan kamu pada sultan. Kata Ibnu Hajar, nggak ada gunanya laporin sultan. Kita mubahalah. Mubahalah aja. Siapa yang benar? Apakah Ibnu Arabi sufi atau bukan? Sesat atau bukan maksudnya? Sufi bukan maksudnya semua sufi sesat. Cuma ada sufi yang sesat. Maka kemudian setelah bermubahalah, orang tersebut tidak lama akhirnya mati. Ya, kena sengatan binatang dan sebagainya, akhirnya mati. Ya, karena diajak mubahalahnya nantangnya nggak kira-kira. Makanya kita hati-hati kalau cari musuh, jangan sekelas Ibnu Hajar, repot. Ya kan, cari musuh yang sekelas kita aja, cari orang biasa aja, jangan cari Ibnu Hajar. Apalagi nanti Ibnu Hajar sudah meninggal sekarang. Kalau kita musuh Ibnu Hajar, hari kiamat kita ketemu dengan dia. Ini ngarang kitab 273, kita mau kafir-kafirin, mau sesat-sesatkan dan sebagainya, siapa yang menang kira-kira? Ente pegang mana? Ya kan? Kemudian beliau ibadahnya luar biasa. Seorang yang ahli puasa, seorang yang ahli membaca Al-Quran, seorang yang melakukan qiyamul lail, selalu melaksanakan salat jamaah, tidak pernah tinggal. Ibnu Hajar juga tadi sering berinfak kepada orang-orang asing dan juga kepada murid-muridnya. Dan punya kelebihan lagi. Ibnu Hajar al-Asqalani orang yang sangat memuliakan guru-gurunya. Dia mencium tangan guru-gurunya. Kemudian beliau memuliakan bukan hanya gurunya, tapi kerabat-kerabat gurunya, anak-anak gurunya, cucu-cucu gurunya, dan semua syekhnya dia muliakan. Pernah suatu hari ada gurunya yang sedang ada masalah dengan sultan. Dia ingin tangkap itu gurunya Ibnu Hajar. Namanya adalah Alamuddin, Al-Qadhi Alamuddin dan Qadhi Tajuddin. Pengen ditangkap. Di situ Ibnu Hajar membela mereka berdua mati-matian sampai sultan membebaskan kedua ulama tadi. Satu hari juga ada satu kerabat dari gurunya Ibnu Hajar yang sultan itu tangkap. Sultan tangkap dia dan sultan ingin menghukumnya dengan hukuman yang berat. Tapi Ibnu Hajar datang membelanya. Tentu membela tidak langsung diterima. Ibnu Hajar datang 2 kali, 3 kali terus-terusan sampai akhirnya sultan membebaskannya dan mengatakan, kalau bukan karena engkau Ibnu Hajar, aku sudah bakar dia, katanya. Kemudian ada suatu hari sultan itu
bersumpah akan memukul atau mencambuk anak dari seorang Syekh Ibnu Hajar. Jadi anaknya guru Ibnu Hajar itu pengen dicambuk oleh Sultan 1000 kali. Dia sudah bersumpah, pokoknya ini kali ini Ibnu Hajar datang, nggak datang, pokoknya anak pukul 1000 kali. Ini sudah kurang ajar, kata Sultan. Kemudian datang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar datang memohon kepada Sultan untuk tidak melakukan sumpahnya. Sultan bilang, saya sudah sumpah, nggak bisa. Ibnu Hajar terus datang, terus sampai akhirnya Sultan bilang, udah bagaimana caranya nih? Anda udah sumpah. Ya udah, kumpulin 1000 batang sekali dipukul. Seperti kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Fadrib bihi wala tahnath. Jadi dikumpulkan, jadi kalau kita mau pukul 100 kali, kita bisa pukul 100 kali, 1, 2, 3, 4 sampai 100, atau kita kumpulkan alat untuk mukulnya itu 100, kemudian kita pukul sekali, cukup. Jadi pukul cuma sekali. Semua itu karena Ibnu Hajar. Muridnya yang bernama As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi itu pernah suatu hari Ibnu Hajar sakit, kakinya sedang sakit, dan pada saat beliau sakit, ya Imam As-Sakhawi mengatakan, ini kesempatan aku mencium Ibnu Hajar. Diciumlah tangannya dan dicium kakinya Ibnu Hajar. Nah, banyak orang kaget nih, ntar cium kaki, waduh ini syirik. Nah, ini ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dicium tangan dan dicium kakinya. Hadis sahih di dalam berbagai kitab, diantaranya kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicium tangan dan kaki. Dan beliau tidak mengingkari. Jadi boleh tidak mencium kaki, tangan, boleh. Bukan cuma kita yang mengatakan. Orang yang belajar sudah tahu, boleh. Namun tentunya bukan orang itu, Ibnu Hajar ketika akan dicium dia menolak. Bukan dia, ya Allah, kamu nggak harus cium, nggak begitu. Nggak cium-cium, ayo cium kaki aneh, nanti nggak sopan nggak cium kaki aneh, bukan begitu. Ya, kita tidak sembarangan cium orang. Kalau orang tua kita, misalkan kita pengen cium kakinya, misalkan suatu saat, nggak ada masalah, bukannya syirik, jelas tidak? Ini kita katakan ada hadisnya, sahih, jelas tidak? Dan sebagian pengikut Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab juga di dalam berbagai fatwanya juga membolehkan. Cuma itu pendapat banyak orang tidak tahu. Padahal ada. Jadi kalau kita cari ada yang membolehkan karena tahu ada hadisnya. Ketika belajar mereka udah mendalam baru tahu, oh iya ada hadisnya, boleh. Cuman begini begitu dan sebagainya. Jelas tidak? Nah, banyak orang nggak tahu karena yang terkenal ada tidak boleh. Jadi, tujuan kita menjelaskan ini apa? Pada saat kita lihat ada orang cium kaki, jangan kita tuduh dia syirik nanti. Ya, itu tujuannya. Dan tentunya kita tidak membenarkan orang yang sombong dicium kakinya, dia biarin orang suruh cium kaki, nggak begitu. Ulama juga punya adab. Di dalam hadis yang sahih juga dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mencium tangan dan kaki Ibnu Abbas. Riwayat sahih. Jelas tidak? Cuma tidak disengaja Ibnu Hajar tidak mau dicium, cuman pada saat sakit bisa kena oleh muridnya siapa? As-Sakhawi radhiyallahu anhu. Beliau juga terkenal tidak banyak bicara, sangat pemalu, dan juga sering menyebarkan salam. Kalau ketemu assalamualaikum. Nah ini yang susah Pak, susah sekarang, apalagi di kita. Saya kalau ke warung, assalamualaikum, orangnya bingung semua. Assalamualaikum. Jadi kadang-kadang kalau ketemu orang assalamualaikum dia bingung. Pernah suatu hari lagi lewat jalan assalamualaikum, orangnya bingung. Biasa kalau kita bilang permisi, dia nggak masalah. Begitu bilang assalamualaikum, dia kebingungan. Nah ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang kalau kita hidupkan, insya Allah kita dapat pahala yang besar insya Allah Ta'ala. Beliau wafat pada malam Sabtu pada tanggal 28 dan dikatakan tanggal 18 bulan Dzulhijjah di Mesir pada tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah setelah wafat 1 bulan penuh. Sebelum wafat dia dibacakan surat Yasin oleh para muridnya dan wafat menghembuskan nafasnya pada saat dibacakan padanya firman Allah Ta'ala, salamun qawlam min rabbin rahim.
salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan bagimu daripada atau artinya selamatan ucapan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Hajar disolatkan dan diantarkan jenazahnya oleh 50.000 orang kurang lebih menghadiri proses pemakaman Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ditutup seluruh toko, dan orang-orang yang tidak sempat datang menghadiri jenazahnya di seluruh tempat mengadakan salat ghaib di Suriah, di Mesir, di Yaman, dan semua negara di Hijaz mengadakan salat ghaib untuk Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mewasiatkan bahwa sepertiga hartanya dinafkahi untuk diberikan kepada para penuntut ilmu, murid-muridnya, dan juga bagi orang-orang yang tidak bisa membayar hutang. Itu merupakan wasiat beliau, ya. Kemudian karena dia ada ahli syair, dia membuat sebagian syair. Yang dari syair-syair ini sebagian orang mengatakan bahwa dia kafir lah, inilah macam-macam yang aneh-aneh, ya. Beliau mengatakan fashfa' limadihika alladhi bika yattaqi ahwala yaumiddini wa ta'dzibi. Maka berikanlah syafaat, dia membicara kepada Rasulullah berada di kuburannya. Berikanlah syafaat untuk orang yang memujimu, yang denganmu dia menjaga dirinya dari kesulitan hari kiamat dan juga dari azab hari kiamat. Jadi menjaga dengan Rasulullah kesulitan hari kiamat. Apakah ini syirik? Kalau yang bilang syirik, belajar yang kemarin kita pelajari pengantar ilmu akidah. Ya, dia bukan melakukan kesyirikan. Orang sebagian menuduh dia melakukan kesyirikan dengan perkataannya ini. Nggak ngerti apa itu syirik dan bukan syirik. Makanya sengaja kita jelaskan itu supaya tidak blunder. Ada orang ngajarin kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada salah seorang ustadz, kemudian setelah itu dia mengkritik dan mengatakan kuburi tahu apa artinya? Menyembah kubur. Ya, kepada orang yang melakukan perbuatan sama seperti Ibnu Hajar. Tapi bisakah dia mengkafirkan Ibnu Hajar? Dia syarah kitabnya. Berarti dia belajar kitab sama orang musyrik. Kalau dia punya pemahaman seperti itu. Kalau kita tidak sepakat, silakan. Tapi pelajari dulu kenapa Ibnu Hajar melakukan hal tersebut. Kemudian dia mengatakan lagi di antara perkataannya, wa in qanitat minal isyani nafsun fababu Muhammadin babu rojai. Kalau suatu jiwa itu putus asa karena maksiatnya, maka pintu Nabi Muhammad SAW adalah pintu harapan. Nah ini kalau diartikan syirik ini, padahal maksudnya bukan begitu. Kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dosa kita diampuni. Kemudian beliau mengatakan, bibabi judika abdun mudhnibun kalifun ya ahsanan nasi wajhan musyriqan waqafa. Di pintu kemuliaanmu, seorang hamba yang banyak berdosa dan mencintaimu, wahai orang yang paling baik. Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bercahaya mukanya telah berdiri. Dia sedang berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Nah, ini perkataan Ibnu Hajar, dan ini perkataan ada di kitab Imam Az-Zahabi dan para ulama. Supaya tidak blunder, kita pahami perkataan mereka bagaimana maksudnya, agar kita tidak salah paham, kontradiktif nanti. Orang awam dikafirkan, ulama-ulamanya dia nggak bisa kafirin. Sebagian besar tidak bisa mengkafirkan. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Saleh Al-Syekh, ulama dari Saudi. Beliau menjelaskan bahwa masalah meminta didoakan oleh orang mati itu adalah syirik besar katanya. Tetapi itu adalah masalah yang sulit dipahami dan tersembunyi, bukan masalah yang jelas terang benderang. Sampai Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni, dia bawa contoh Ibnu Qudamah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga melakukan hal tersebut. Bayangin,
Ente pegang mana? Ibnu Hajar, Nawawi, Ibnu Qudamah, atau pegang Saleh Al-Syekh? Pegang mana? Kalau Anda pegang yang 3 tadi. Ulama besar, ngarang 274 kitab dan seterusnya. Karena salah paham dalam memahami apa yang mereka lakukan. Tentunya Syekh Saleh Al-Syekh, ulama besar dari Saudi, beliau bagus sebenarnya. Orangnya objektif, bagus. Dia bisa ketika menjelaskan sesuatu, dijelaskan dengan objektif, bagus sebenarnya. Cuma karena dia punya pemahaman seperti itu, maka dia mengatakan hal tadi. Ya, nanti insya Allah pada saat pelajaran Tauhid kita bahas nanti hal tersebut. Nah, ini untuk menjelaskan supaya tidak kontradiktif. Tidak, paham nggak? Kita menjelaskan ini supaya tidak kontradiktif. Jadi jangan salah paham nanti. Begitu baca kitab ulama, ini ada di dalam kitab. Apakah kita mengkafirkan mereka atau tidak? Kadang-kadang dia salah paham. Kalau ada orang manggil, ya Rasulullah, dia menganggap ketika Rasulullah tidak di sini, berarti dia sedang menyeru, meminta kepada Nabi. Padahal si ulama tadi tidak itu maksudnya. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah maksudnya adalah ya Allah dengan Rasulullah. Paham tidak? Dan ini adalah suatu hal yang sudah kita jelaskan di dalam masalah tawassul. Ada yang mengatakan ada pendapat, ya, ada pendapat para ulama sudah dijelaskan pada saat pelajaran pengantar akidah. Kita sudah jelaskan syirik ketika menduakan Allah, harus dicari mana unsur menduakan Allahnya, kita katakan syirik, nggak ada masalah. Jelas tidak? Nah, oleh karena itu jangan sampai kita punya ilmu ini kontradiktif. Kitabnya dipelajari, orangnya sesat. Berarti ilmu ente dari orang sesat semua nanti. Kan begitu? Ya, apalagi kalau sampai dikatakan syirik, nah itu yang repot. Allahu a'lam, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita bisa mengikuti serta bisa mengambil ibrah, pelajaran besar daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama lainnya. Allahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.